bahwa makom yang lain sampailah kepada martabat segala sidik dari orang yang mukorobin yang menjadikan ia pada ahli tauhid. Sidik dan mukorobin. Sidik itu berarti benar, mukorobin itu berarti dekat. Ya. Nah, jadi kalau dapat namanya dalam hal ini dengan sidik dan mukorobin tadi hati dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat kita. Allah lebih dekat. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, nahnu aqrabu min hablil warid, ya. Artinya saya lebih dekat dari urat leher kamu. Lebih dekat dari urat leher. Urat leher kita tahu bahwa ada. Nah, tahu kita. Mana? Nah dia lebih dekat lagi. Ini makanya tadi yang kita dapat memandang baik, tahu macam tahu baik, tidak ngerti siapa yang sebenarnya. Itu memang buatan manusia itu perintah Tuhan. Dia sendiri yang artinya mengerjakannya, ya. Jadi manusia yang pintar-pintar ini belajar baik di sekolah maupun kuliah dan sebagainya itu Allah sama sekali, ya, melihat anak adik SD Allah, melihat SMP Allah, pada SMA Allah, sampai namanya kuliah Allah, tapi dia dapat titel Allah. Itu hendaknya kan begitu. Kita kalau tengok sudah ini mana kita nggak tahu, membiasakan lagi. Kalau kita terbiasa, yang maksudnya ini agar supaya jadikan biasa, jadi bisa. Itu yang saya mau bertanya. Saya tidak bertanyakan sudah bertemu dengan Allah, bertemu. Kenapa kau tidak artinya memberitakan? Tidak bertemu sama sekali. Tidak ada yang tidak ketemu dengan Allah. Cuma akal kita tidak berpikir. Ya, pikirkan cari duit, ya, pikirkan pada habis. Itu. Wah, hari-hari mikir yang itulah. Mau cari pekerjaan, jadikan hati yang gawe, supaya dapat berhasil. Tidak ada pikir kepada Allah SWT. Saya percaya kamu tidak akan terpikirkan. Ya, tidak terpikir. Ya, kepada Allah tak terpikir-pikirkan. Padahal segala-galanya Allah inilah. Ya hendaknya bagi kita itu berpikir tadi, kita bergerak dikit terasa bahwanya Allah. Kalau terbiasa, ya. Kalau terbiasa, nggak tahu nih itu. Tahu dengan tahu, ya. Kamu nggak mikir itu nggak tahu. Ngomong baik, ini kehendak Allah. Ngomong baik, Allah itu yang maha. Ya. Ini semuanya kehendak Allah sama sekali. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bahwa kepada ahli tauhid yang sebenarnya tadi dan bernamalah ia, ya, itu arifillah. Jadi orang yang sudah jadikan kebiasaan, ya, dengan ketahuidan ini yang sebenarnya itu maka dikatakan itu arifillah, orang yang sudah mengenal Allah, ya, itu arifillah namanya. Yang artinya yang sejatinya
arifilah yang diperolehnya lah daripada Allah Subhanahu wa taala pada setiap nafas. Artinya yang tidak lain kita perhatikan diri kita ini sendiri. Ya, jangan awas dulu. Dia sendiri yang lakukan kita. Jadi kala kita tangan bekerja, ini Allah. Ya, ya, yang masuk kapan kita terbiasa sama itu, jadi biasa, teringat kita. Oh, ini tadi dikerjakan iya. Jadi maka kita kalau sudah terbiasa macam itu, teringat terus. Maka hati inilah harus diingatkan hatinya Allah itu. Karena hati matonya kedua. Yang pertama, mata ini melihat kepada Allah. Yang kedua, mata ini melihat pada diri sendiri. Dan melihat kepada yang lain-lain itu di pandangan, itu mata pandang yang satu ini. Yang satu melihat Allah. Maka itu tadi, kata melihatnya. Sudah tahu. Ini pandang kita. Mata memandang kepada kipas angin, tapi hati sudah menyatakan, inilah yang sebenarnya Allah. Kapan kamu tahu macam itu sudah? Aku tidak nanya lagi. Apa dia bentuk ida? Allah dah berbentuk, aku tahu. Tak berbentuk ida. Ida berupa ida. Nah pasti ada. Ya. Jadi dengan memandang tadi, memandang kepada diri sendiri. Ya. Jadi kita tidak perlu ngawasi orang lain, tapi kita memandang diri sendiri. Ya. Jadi memandang pada tiap-tiap nafas. Ya. Nah, yang keluar masuk itu pahala 1000 orang yang mati syahid. Ya. Nah, yang masuknya kalau kita ingat, oh kita bernapas ini Allah. Ya. Ini sejelas-jelasnya memang Allah. Kamu jangan kamu tuntut apa, jangan usah lagi. Kebiasaan. Kamu jadi biasa seperti itu, ya. Berarti, ya, dalam diri kita inilah yang ingat Tuhan. Tangan bergerak, ya Allah. Kaki berjalan, gerakan ya Allah. Dan kita pun bergerak, berarti geraknya Allah. Itu izin Allah. Nah itu. Bukan kita memandang keluar-luar ini, diri kita ini sendiri. Nah makanya apabila kita sakarat, kita ketemu dengan Allah. Karena kita biasa. Ya, biasa. Ya. Jadi biasa kita memperhatikan diri kita sendiri. Nah makanya kita tahu tak kita waktu tidur dengan Allah? Tahu. Apa? Yang tahu nafas ini. Nafas tidak pernah berhenti. Ya. Kalau berhenti kita habis. Ya. Nah itu. Apa ini nyawa? Bukan nyawa. Itu bukan. Tanda ada nyawa. Itu benar. Jadi bagi kita itu membiasakan kita nafas. Itu dibiasakan yang sebenarnya supaya jadikan betul-betul jadikan biasa. Sewaktu masuk Allah, keluar Allah, Allah. Nah, nafas nyedot masuk Allah, keluar masuk Allah. Allah. Kalau kita dibiasakan jadi biasa, jadi sudah menjadi mahir, sudah kebiasaan bahwa Allah SWT itu yang kita pada diri kita sendiri. Bukannya sulit.
ay sulit. Tidak sulit-sulit. Yang katakan sulit. Ya. Tidak ada dalam hadis atau Quran bahwa untuk Allah sulit. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini yang paling mudah. Inna Allah ma'al usri yusron. Itu nyatakan kepada itu yang paling mudah. Masih sulit malah kembali ke tapak tangan. Masih sulit. Nah, jadi inilah yang saya artinya anjurkan bahwasanya kita bernapas tadi kalau ingat dengan Allah berarti seribu orang yang mati syahid. Nah, napas kita dong. Dan nanti akan ada berapa menit. Kita menafas berapa kali. Ya. Nah, jadi yang sebenarnya ahli tauhid itu ada dikatakan orang arif billah. Orang ahli tauhid artinya arif billah. Seperti kata Qutbul Ghaus Muhyiddin Nufus Maulana Said Abu Bakar Siddiq Watasahullah apa? Innal arifina bikulli nafsin darajatun alfu syahid, yang artinya bahwasanya bagi segala arif orang tadi marifat tadi ya, pada tiap-tiap satu napas yang keluar masuk itu satu napasnya pahalanya 1000 martabat, 1000 martabat ya orang mati syahid. Bernapas satu kali mendapatkan 1000 pahala ialah orang yang mati syahid. Ada jalan bisa tidak. Mati syahid itu pada jalan Allah. Ya. Nah, apa kadang kita berikan seperti kita berperang orang yang merusakkan agama, kita perangi fisabilillah. Apa fisabilillah lagi? Apa nunggu perang baik? Ya. Nah, fisabilillah ini ya, orang namanya berbuat kebaikan, ngajarkan segala macam fisabilillah. Artinya tidak nunggu perang lagi, itu fisabilillah. Ya. Nah, kalau kita dapat dengan ahli tauhid tadi, satu kali bernapas itu dapat 1000, artinya orang yang mati 1000 pahala orang yang mati syahid. Bernapas dan dapat daripada yang nanti pahala tadi yang didapatinya lah pada ketika itu Jannatul Ma'jilah, surga yang disiapkan oleh Allah. Jadi, kalau kebetulan ini dapat surga Jannatul Ma'jilah, artinya sudah disiapkan oleh Allah. Jadi orang yang dapat ahli tauhid ini sudah dapat itu surga Ma'jilah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi surga yang dirasakan, surga apa? Surga yang disiapkan, surga Ma'jilah. Ya, Jannatul Ma'jilah. Iyalah
bilangan napas ya. 2.800.000. Ini bahasa lama. 2 laksa. Laksa-laksaan. Laksa bukan. Laksa-laksa. Itu juta. Jadi 1 laksa itu juta. Nah kita ini bernapas sehari semalam 2.800.000 orang yang hati seperti saya. Nah itu ya. Tapi orang yang dapat tadi, yang arif tadi, orang yang tidak dapat itu aku selalu susah terus, selalu tidak aman terus. Nah itu neraka. Ya. Kalau orang dapat surga Madinah tadi, entah. Ya, kalau saya mengatakan bukannya senang, bukan bahagia, bukan. Senang bahagianya masih bertukar. Ya, kalau senang pasti lawannya itu susah. Ya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa kalau dapat yang itu adalah satu kemenangan. Ya. Arti kemenangan ini kalau orang yang artinya bermain, seperti contohnya orang yang bermain banyak musuh. Nah musuhnya kalah-kalah, nah maka dia dapat itu piala. Itu kemenangan. Artinya kemenangan itu tidak dapat nanti katakan bahwa itu senang, bukan. Kemenangan musuh-musuh habis sama sekali, ya, dikalahkan oleh yang menang tadi. Ya. Jadi bukan dapat senang, bukan dapat bahagia. Kita di dunia memang itu. Di dunia ini kalau mendapatkan sesuatu, mendapatkan yang kita rencanakan, kita berhasil, senang. Tapi di balik senang itu susah. Ya. Nah, sekarang Jannatul Ma'jilah tadi kata-kata sebaliknya itu apa surga terus. Ya. Nah, apa bukannya senang, menang. Ya, menang. Ya. Kalau kita ngalahkan nafsu yang ada pada diri kita itu nanti menang. Ya. Bukan senang, menang. Makanya nafsu ini bukan kita kalahkan, bukan kita habiskan, bukan. Ya, bukan dihabiskan. Kalau dihabiskan rugi. Ya, orang negatif nafsu tidak menjadi lagi. Ya, apa timbulnya? Sungkan, penyungkan. Malaikat itu dekat nafsu. Makanya malaikat ini tidak ada rumah, ya, tidak ada kelebihan. Ya. Cuma malaikat itu ialah makhluk Allah yang sangat bersih. Maka dikatakan malaikat. Nafsu tidak kasih. Namun dia ada nafsu, aku buat rumah, ya. Taruhlah dia mengumpulkan emas banyak-banyak, rumah dia. Emas ini tahu, ada kumpulnya. Tapi tidak kasih. Jadi sesuai. Arti dalam Al-Quran, suatu Allah bermusyawarah ngajak malaikat, malaikat itu akan membantah. Wa izqala rabbuka lil malaikati ini jailun falki khalifah. Puji Tuhan, malaikat, aku nak buat khalifah di muka bumi. Apa? Siapa yang dibuat? Ini adalah manusia. Adam belum lahir, itu Adam belum ada. Dia sudah bermusyawarah. Nah, malaikatnya juga, negatif nafsunya, ada benci juga. Apa bencinya?
Nih, qalu atajaru fiha. Jadi malaikat, ya Tuhan, ngapa kamu jadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia? Ya. Wahai Bikodima, nanti lagi berperang, pertumpahan darah. Buat bangsa kami malaikat ini, ya. Mana nunu tapi hubi hamdi kawan kuat Isra. Dan kami selalu hati bertasbih dan mengucapkan hatinya puji-puji. Tapi apa kata Tuhan? Qala ini a'lamu ma la ta'lamu. Maka Tuhan berfirman, malaikat, kau tak tahu urusan. Ini urusan. Ya. A'lamu ma, aku yang lebih tahu. Nah, jadi malaikat ini dak kati nafsu, ya, di mana? Rumah dak kati, pakaian dak kati, ya, dak kati nafsu tak. Pokoknya kalau buat bangsa kami baiknya, ya betul jujur, tapi dari hasil dah. Laman malaikat manusia dak kati malaikat suka nganti nunggu khalifah muka bumi ini dah jadi kelebang ini. Ya, saya pernah Bengkaju, ya. Lembang tak jadi, Jakarta tak jadi, ya, dia kasih uang gawe ini. Mereka dah kado nolakkan kajuan, nang gesek-gesek ini. Ya, ini. Jadi begitu Wala ini a'lamma la ta'lamu. Iya, itu mereka. Akulah lebih tahu. Aku lebih tahu urusannya. Alam aku lebih tahu. Alam kamu belum tahu. Itu ceritanya. Jadi kita sebagai manusia, kalau dalam hal kita contohin tadi, itu yang sebenarnya hati. Ada ini dibuat oleh Allah. Nah ini dibuat oleh Allah ini maka lebih daripada yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ini sebaik-baiknya. Nah itu baik daripada malaikat. Ya, sebaik-baik. Jadi oleh karena itu, nah cuma apa? Sumarodana katanya. Sumarodana asfala tafirin. Manusia ini baik. Kemudian jangan otak apa namanya, otaknya berpikir sesuatu hati yang suci. Ya. Nah, ini yang kebaikan. Ya. Nah, makanya manusia ini lebih baik daripada mereka. Itu. Nah, aku cuma diperhati mereka tadi masih ada juga namun iri juga. Nggak berbuat manusia. Ya. Begituan manusia inilah yang ada yang berfungsi. Makanya manusia tidak sadar. Ya, apa? Artinya Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Maka telah nyata kerusakan di daratan dilakukan oleh ulah manusia. Manusia yang tidak bertanggung jawab. Kalau nak mencari untung baik, tidak mikir orang lain. Sama saja, akhirnya sama-sama. Ya. Sekarang ayo habis apa? Timbulnya banjir. Sama-sama. Ya, orang yang mengulangkan kayu dulu, dekati lagi tuh, mana? Tidak bertanggung jawab. Nah, makanya kita ini yang nonton ini kita harus apa? Berpikir, ya. Kita memperbaiki dengan sebenar-benarnya. Dan kita ini bukan main inilah. Ya. Kita ini ada umur. Kapan ada umur, habis umur pasti mati. Nah kita ini nanti pasti mati. Nah mati ini ke mana? Apakah kita itu
utang-utang, nggak tahu tujuan, tidak sama sekali balik ke Tuhan. Lalu dalam ini pada diri kita sendiri. Yang kita lawankan jangan awak lagi masih galak berdudi. Ngomongkan kita inilah bayar tidak itu. Ya. Nah jadi ini maksud aku tadi bahwa ialah pasar hati satu bilangan nafsu itu tadi semalam tadi ada 2.800.000 itu artinya nafas kita satu nafas tadi dapat 1.000 orang yang mati syahid. Kamu hitung lewat kapan 2 juta berapa banyak? Hitung sama ada HP itu berapa banyak. Jadi inilah hati bukan kita, hati menjadikan satu kebanggaan harus kita mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang senantiasa dengan kita ini tak jauh kita. Itu maka saya tekankan ini, jangan kau tidak tahu, di mana kamu tidak tahu, aku bodoh kamu. Dia dekat dengan kamu, tapi kamu masih terhijab. Nah, hati hendak kamu bersihkan hati. Bersihkanlah hati, karena kita berkeyakinan hati kepada Allah SWT. Allah inilah yang memberikan hatinya petunjuk kepada kita. Ya. Nah, maka kita ajarlah bersama-sama di dalam rumah tangga kita, keluarga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Wa fiha tasbihi illa bihi tasbihi nafsihi wa taladzul ain wa antum biha qalidun, yang artinya adalah di dalam surga itu segala nikmat barang yang diinginkan akan dia oleh segala nafsunya dan yaitu dengan lezatnya akan dia oleh segala padahal adalah kamu di dalamnya itu kekal selama-lamanya dan dirasakan nyala nikmat surga yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Nah, jadi namanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini artinya surga itu artinya nikmat yang tidak pernah didengar oleh kuping, dilihat oleh mata dan tidak terlintas di hati manusia. Surga. Ya. Artinya selain dari situ istilahnya itu neraka. Ya. Surga, neraka. Apakah ini berdekatan? Ya. Ya. Berdekatan tapi tidak terasa. Kalau dekatan dalam pemikiran kita dalam mengamai teman kita tengah-tengah, ya, umpamanya kedinginan kita mana, kepanasan kita dingin, itu menurut cerita kita, ya. Nah, surga neraka itu bukannya dia, ya melainan, ya, itu bukan lokasi. Ya saya masuk ke lokasi ini, surga itu ada di ujung sana, neraka di sana di bagian ujung.
Bukan yang macam itu. Pokoknya kalau tidak dan ngerti kepada Allah itu namanya belakang. Di mana? Ya masih di Tuhan pula. Oleh karena kita tidak merasa tidak tahu dengan Allah, maka kita tidak merasa dan tidak mengetahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan tidak pernah terlintas, tidak pernah terjengok, tidak pernah dengar apa. Itu Allah itu ada terlintas di hati. Itu ada tak terjengok oleh mata, ada tak terdengar oleh telinga, tidak pernah. Itu surga itu tidak pernah dan tidak diketahui bahwasanya Allah SWT itu sendirilah yang akan memberikan satu tampilan ini, ya. Maka oleh karena itu jangan kita tidak mengetahui, jangan merasa kita bosan, merasa kita kesal. Juga tadi lah, untuk Tuhan ini, kamu udah banyak gawi itulah yang makin itu. Ya, apa? Karena gawi itu gawi dia. Ya, itu. Ya, maksud aku ini dalam kita mogok juga dapat juga. Dalam kita punya gawi dapat. Aku udah tahu aku punya gawi ini, tidak ada pikir-pikir. Yang banyak gawi itulah kita memperhatikan. Karena tadinya apabila kamu bergawi berarti digawikan oleh Allah SWT. Nah jadi rumah kita mikir. Ya, kalau kita mogok macam ini ya, banyak kesimpang berpikir. Banyak kita mikir kepada Tuhan, lama-lama nak berduit. Nak berduit itu. Lah mak berduit. Puji kita mak berduit. Taruh. Semua. Kita memegang duit nampaknya ini baik. 1 M baik ya. Nampak? Ya, banyak bintang. Kapan rumah enak buta. Jadi jahat benar gitu. Kadang-kadang tak buta ni dah. Kadang-kadang injuk loka. Ya. Nah, ni enak butang ini. Nah, jadi kita paling jahat namanya. Lama tak duit ya sudah. Tak duit tak nganyuk. Ya, ini maksudnya. Ini cara kita hati untuk Allah SWT. Dan lagi membukakan oleh Allah Ta'ala pada ketika itu dia akan hijab dan mengenalkan dia kepadanya akan dirinya. Jadi dibukakan oleh Allah hijab untuk dia tak ngerti dan tertutup gitu. Kalau dia menghendaki dibukakannya, nah kita ngerti ya. Jadi habislah hijab yang ada pada diri kita ini. Mengenallah kepadanya akan ini. Maka dikenalkan oleh Allah mereka itu akan dia dengan sempurna pengenalan. Nah, jadi kalau kita memang sudah dikenal Allah, juga tadilah tahu, mengerti, ya. Nah, hati tahu mengerti, hati datang berdoa Allah sendiri, bukan kita tahu. Tapi kiranya, ya, takdir hijau. Nah itu jelas terang, mengerti. Kenapa tunduk? Jadi tatkala itu, nah, kamu dia akan pikir, ya, kamu dia, ini nuntut ini, supaya kamu dewe pikir, bukan nak mengobrol dengan orang pengetahui, tidak, kamu dia. Jadi kamu dewe tahu Tuhan itu ini. Nah, cuma tak banyak kita ceritakannya. Yang itu tidak berbentuk itu, bentuknya tak baca disebutkan. Bentuknya tidak pernah terjemah oleh mata tadi, tidak pernah terdengar oleh telinga. Mana ngomong benar? Ada bentuk tapi tidak bisa ngomong benar. Bagi budak hati tadi kamu susah. Mana budak hati bentuk nak kenal?
Ya, dekati menggunakan wajah. Dekati menggunakan. Jadi kalau memang sudah dikehendaki oleh Allah, salah itu terbuka. Ya.